Bab 3401. Meskipun demikian, Jack memutuskan untuk pergi. Tempat itu adalah lapangan terbuka lebar tanpa tempat untuk menyembunyikan apapun, dan dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Meskipun dua lainnya mungkin agak sulit untuk ditangani, keduanya bukanlah tandingannya jika dia menggunakan seluruh kemampuannya. Prajurit lain bisa ditangani oleh mereka yang pergi bersamanya. Setelah 2 jam, Jack tiba di tempat yang sudah diatur di mana Guardio, Jake, dan 5 prajurit lainnya menunggu. Ketika dia melihat betapa seriusnya mereka semua, Jack mau tidak mau bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Saat dia memikirkannya, dia terus berjalan ke arah mereka. 5 menit kemudian, Jack berhenti sekitar 60 meter di depan mereka. Karena dia berdiri paling jauh di depan, mereka berdua menatapnya. Saat Jack berdiri diam, Jake berteriak dengan suara serak, "Aku bertanya-tanya siapa dia." "Jadi itu kamu?" Jack mengangkat alis ingin tahu, tidak menyangka pria itu akan mengenalinya. Dia memandang Jake, memikirkannya sejenak sebelum menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jake tidak menunggu Jack untuk mengajukan pertanyaan apapun dan menambahkan, sambil berteriak, "Siapa yang melakukan pemutaran? Bagaimana mereka melewatkan masalah sebesar itu?" Jake sangat emosional, sedemikian rupa sehingga tangannya terkepal dan seluruh tubuhnya gemetar. Selain itu, dia terlihat agak gila. Guardio menatap Jake dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengenali Jack, ini adalah pertama kalinya dia melihat Jack. Ketika dia melihat betapa emosionalnya Jake, Guardio yang penasaran mengulurkan tangan untuk meraih lengan Jake. "Siapa orang ini? Mengapa kamu begitu emosional?" Jake menjawab, "Apakah Anda ingat saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki 3 junior yang kalah dari seorang pejuang dari dunia kelas 3? Ini orang ini, namanya Jack. Bayangannya telah dilingkari di sekitar klan kita. Setiap prajurit dari klan Azure tahu siapa dia. Seharusnya aku tidak mengendur saat mereka melakukan pemeriksaan. Seharusnya aku mengikuti mereka dan memeriksa setiap orang. Jika saya melakukan pemeriksaan, saya akan segera melihatnya. Orang ini hanya membawa bencana." Memikirkan rekor Jack saja, Jake hanya bisa menggigil. Murid peringkat ke-33 dan ke-32 telah jatuh kepadanya bahkan ketika mereka menyerang Jack bersama. Setelah itu, seorang murid terpilih yang berada di peringkat 20 besar tetapi kekuatan sejatinya berada di 15 besar telah kalah darinya juga. Hanya dengan hasil tersebut, Jake percaya bahwa Jack setidaknya akan berada di peringkat 5 besar di klannya. Dia pasti tidak akan bisa melawan Jack. Jack telah sepenuhnya membalikkan keadaan hanya dengan kekuatannya sendiri, yang membuat Jake semakin yakin bahwa Jack adalah momok bagi klan Azure. Tangan Jake sedikit gemetar. "Aku tidak percaya itu kamu. Saya pikir Anda tidak akan tiba di Wayne City begitu cepat, tetapi saya salah. Aku tidak percaya kami cukup beruntung untuk bertemu denganmu." Bibir Jake bergetar saat dia berbicara. Ekspresinya terlihat sangat masam sehingga terlihat seperti dia telah memakan seekor lalat. Dia berbalik dan berkata tanpa daya, "Jika itu orang lain, kita berdua mungkin bisa menghadapi mereka bersama. Jika itu Jack, lupakan saja. Saya tidak memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika kami berdua bekerja sama, aku masih tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Orang ini benar-benar variabel. Bukan hanya itu, tapi dia juga benar-benar monster." Bab 3402. Kamu pasti berpikir bahwa Jack pasti berasal dari benua Chaos atau benua Lichan paling buruk, tapi bukan itu masalahnya. Orang ini berasal dari benua terlemah, Hestia. Ekspresi Jake benar-benar bengkok saat dia mengatakan semua itu. Ketika dia mengetahui informasinya, Jake menolak untuk percaya bahwa seorang bocah dari Hestia dapat menyebabkan begitu banyak masalah bagi klan Azure. Bahkan murid terpilih pun tidak cocok untuknya. Dia tahu betul tempat seperti apa Hestia. Itu adalah tempat yang benar-benar kekurangan sumber daya. Dia berpikir bahwa prajurit terkuat dari tempat itu hanya akan bisa menjadi murid pelari atau murid luar, namun tiba-tiba, seekor burung phoenix dari tempat pembuangan sampah terangkat dan menjadi kuda hitam. Ketika Guardio mendengar itu, matanya tiba-tiba membelalak. "Apa katamu, orang ini dari benua Hestia?" Saat dia mengatakan itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengetahui tempat seperti apa Hestia,
Dia benar-benar bingung bahwa tempat yang tidak berharga seperti itu menghasilkan seorang pejuang sekuat Jack, dan keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Bahkan dia yang bekerja sama dengan Jake tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Jake. Dia tahu bahwa betapapun cacatnya Jake, Jake adalah pejuang yang sombong, jadi fakta bahwa Jake mengatakan semua itu menunjukkan bahwa itu benar. Bibir Guardio berkedut, dan dia mulai menatap Jack dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Bahkan emosinya mulai terasa agak bengkok. Fakta bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi anak nakal dari dunia kelas 3 yang tidak berharga terus bergema di kepalanya. Dia tidak bisa menerimanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Kebenaran ada tepat di depannya. Kecuali dia cukup gila untuk mencoba bekerja sama dengan Jake untuk melawan Jack, dia harus menerimanya. Ada ribuan prajurit di panggung 3 rusa kota Weinhort. Di antara para prajurit itu, sepertiga berasal dari dunia kelas 2 sedangkan sisanya berasal dari dunia kelas 3. Mereka semua berkumpul di sana untuk menyaksikan hasil akhir dari permainan pembantaian tersebut. Orang-orang yang selamat dari permainan pembantaian akan dikirim ke tahap 3 rusa, dan 3 penempatan teratas akan terungkap dalam gulungan besar. Beberapa prajurit berkumpul di sana sedang menunggu sesama murid mereka, sementara yang lain hanya di sana untuk menonton pertunjukan. Sebagian besar prajurit dari dunia kelas 3 terlihat sangat muram. Mereka telah didorong oleh para prajurit dari dunia kelas 2, dan setiap kali mereka melihat seorang prajurit dari dunia kelas 3, mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, para prajurit yang berkumpul secara bertahap kehilangan kesabaran mereka, terutama para prajurit dari dunia kelas 3. Seorang prajurit dari benua Lichan berkata kepada sesama muridnya, "Kenapa lama sekali? Kenapa belum berakhir? Ini sudah sehari lebih lambat dari game pembantaian lainnya sebelumnya. Apakah sesuatu terjadi? Apakah situasinya benar-benar kacau? Kenapa mereka belum keluar? Kami disuruh menunggu kemenangan mereka kembali, dan saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi." Juniornya di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya tidak ada masalah. Mereka hanya harus menunggu sampai 120 orang mati agar permainan berakhir. Mungkin yang masuk kali ini lebih dekat skillnya, jadi pertarungannya lebih lama. Itu mungkin mengapa itu diseret begitu lama." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, para prajurit di sebelah mereka juga bergabung dalam percakapan. Meski tidak saling mengenal, hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk berbicara. Seorang prajurit dari benua kekacauan berkata, "Sesuatu yang tak terduga pasti terjadi untuk waktu yang berlarut-larut, aku hampir bisa merasakannya. Tetap saja, seharusnya tidak terlalu lama. Paling-paling, itu akan menjadi setengah hari. Sudah sehari, tapi tidak ada tanda-tanda mereka keluar. Aku ingin tahu berapa lama lagi kita harus menunggu." Aku mulai cemas. Bab 3403. Yang berdiri di sebelahnya mengangguk. Aku juga cemas. Semua orang yang menunggu di sini cemas. Saya khawatir kita akan mendapat kabar buruk. Seharusnya aku menghentikan juniorku waktu itu. Seharusnya aku tidak membiarkan dia bergabung dengan permainan pembantaian bodoh ini. Tingkat kematiannya sangat tinggi, dan itu terlalu berbahaya. Bukannya tidak ada cara lain untuk mendapatkan kristal roh. Apa perlunya dia mengambil risiko sebesar itu untuk bergabung dalam permainan pembantaian? Saat dia mengatakan itu, ada seruan persetujuan, dan lebih banyak dari mereka mulai membahasnya. Itu benar, tingkat kematian dalam game pembantaian terlalu tinggi. Meskipun permainan akan berakhir setelah 120 orang mati, kebanyakan dari mereka yang akan mati adalah para pejuang dari dunia kelas 3, dan tingkat kematian mereka 70%. Memikirkan jumlah kematian yang begitu tinggi membuatku bergidik. Saat itu dikatakan, ekspresi semua orang memburuk. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, kebencian mereka terhadap para pejuang dunia kelas 2 masih mencapai batasnya. Para prajurit dari dunia kelas 2 dan para prajurit dari dunia kelas 3 sudah mencapai puncak konflik mereka. Seorang prajurit dari benua Rawa Putih berkata dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu memperhatikan? Mereka tampak jauh lebih pendiam kali ini." Orang itu mengacu pada para prajurit dari dunia kelas 2. Dia secara alami tidak akan menyebutkan nama, khawatir menjadi sasaran, jadi dia memilih untuk tidak jelas dalam menyuarakan pikirannya. Yang lain secara alami mengerti,
dan mereka mulai membicarakannya. Itu benar. Sebelum ini, tahap 3 rusa akan memiliki banyak prajurit yang berkumpul di sini saat permainan pembantaian akan segera berakhir. Mereka akan mencoba untuk pamer di depan kami, dan selalu mencoba untuk mengejek kami. Saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Orang-orang itu mungkin masih berkumpul dan terpisah dari kita, tapi mereka tidak aktif berbicara, menuduh kita tidak tahu tempat kita. Ini aneh. Apakah mereka memiliki pencerahan atau semacamnya? Saat orang itu mengatakan itu, seseorang segera membalas, bahkan jika babi bisa terbang, orang-orang ini tidak akan pernah mendapatkan kesadaran diri tanpa diminta. Mereka akan melakukan apa saja untuk menekan kita selama mereka punya kesempatan. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada kita betapa mulianya mereka. Pasti ada sesuatu yang salah terjadi di sini. Apa yang bisa terjadi? Saya pikir itu karena para prajurit dari dunia kelas 2 yang masuk kali ini semuanya tidak sekuat itu. Yang berada di 3 besar mungkin adalah prajurit dari dunia kelas 3. Mereka mengantisipasi hasilnya, jadi mereka tidak berani bertindak sombong. Aku pikir juga begitu. Kenapa lagi mereka begitu pendiam? Mereka berkumpul di sini, tapi mereka tidak berbicara atau meneriaki siapapun dengan keras. Sepertinya mereka menjadi bisu. Diskusi didengar oleh para prajurit dari dunia kelas 2, dan kemarahan mereka melonjak. Mereka tidak bertindak sombong seperti sebelumnya karena mereka tidak ingin rencana mereka terungkap. Mereka ingin menghindari masalah selama mungkin, karena itu mereka diam. Tanpa diduga, para pejuang dunia kelas 3 yang tidak berguna ini meremehkan mereka. Mereka merasa seperti benar-benar tercoreng. Para prajurit dari dunia kelas 2 tidak bisa lagi tetap tenang. Seorang murid dalam dari klan kelas suci tiba-tiba meneriaki para prajurit dari dunia kelas 3, "Apa yang kamu tahu? Kami hanya tidak ingin merepotkan kalian. Apakah telinga Anda gatal karena belum dibentak? Apakah Anda hanya akan senang jika kami mengejek Anda beberapa kali?" 3 tempat teratas dalam permainan pembantaian akan selalu menjadi milik dunia kelas 2. Tidak akan pernah ada orang dari dunia kelas 3. Anda bermimpi di sini. Kalian hanya gumpalan kantong sampah. Yang kamu kuasai hanyalah menyombongkan diri. Kali ini, para prajurit dari dunia kelas 3 benar-benar gempar. Kata-kata itu terlalu jelek. Penghinaan tidak pernah seburuk ini sebelumnya. Bab 3404. Para pejuang dunia kelas 3 sangat marah karena dihina oleh kata-kata seperti itu. Mereka tidak menginginkan apapun selain melawan semua prajurit dari dunia kelas 2, namun mereka tahu betul bahwa prajurit dari dunia kelas 2 rata-rata lebih kuat daripada mereka. Namun, ada prajurit dari lebih dari 10 dunia kelas 3 di sana, dan mereka lebih unggul dalam jumlah, jadi pemenang yang jelas tidak dapat dengan mudah diputuskan jika mereka akhirnya bertarung. Orang-orang dari dunia kelas 2 telah terlalu sering menjatuhkan mereka, jadi mereka menumpuk banyak kemarahan. Seorang prajurit dari benua Lichan berteriak keras, "Aku tahu bahwa dunia kelas 2 memiliki banyak prajurit yang kuat, tapi apakah menurutmu tidak ada satupun dari dunia kelas 3? Kami juga memiliki keajaiban yang kuat. Kami juga memiliki lebih banyak keajaiban daripada Anda. Jangan berpikir kamu bisa terus melambaikan kartu, kami berasal dari asal yang kuat, ke wajah kami. Kami belum melakukan apapun terhadap Anda sebelum ini hanya karena kami tidak menginginkan masalah, tetapi Anda terus berusaha melewati batas." Semua orang di sekitarnya setuju, mengutuk para pejuang dunia kelas 2 karena tidak mengetahui tempat mereka. Sejak mereka mulai dikelompokkan dengan dunia kelas 2, mereka dipandang rendah di setiap lini. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu jelas tidak seperti dewa, tetapi mereka senang bertindak seolah-olah mereka lebih unggul. Tidak peduli apa situasi sebenarnya, mereka memutuskan bahwa mereka lebih baik daripada prajurit dari dunia kelas 3 hanya karena dari mana mereka berasal. Seorang pejuang dari dunia kelas 3 berteriak, "Tidak seperti kalian semua adalah seorang jenius, jadi mengapa kalian bertingkah seolah-olah kalian adalah makhluk maha kuasa? Kamu terus berusaha pamer di depan kami. Kamu memang memiliki pejuang yang kuat di pihakmu, tetapi menurutmu apakah kami tidak? Anda memiliki begitu banyak prajurit pengembara, yang hampir sama dengan kami. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan rasa superioritas Anda." Ketika para prajurit dari dunia kelas 2 mendengar itu, mereka menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun.
Seorang prajurit dari benua emas berkata dengan lantang, kami hanya lebih kuat darimu, itu sebabnya kami lebih unggul. Kami satu level lebih tinggi darimu. Terkutuklah keberuntunganmu untuk dilahirkan di dunia kelas 3, kalau begitu. Jika Anda berasal dari dunia kelas 2, saya akan menganggap Anda setara. Ketika itu dikatakan, itu menyulut kemarahan para pejuang dunia kelas 3. Argumen menjadi semakin intens. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih tahu untuk menahan diri, mereka akan mulai bertarung di tempat. Seorang prajurit dari benua air suci mengerutkan kening saat dia merendahkan suaranya, berkata, mengapa kalian semua bertengkar dengan sisa-sisa itu? Apa gunanya? Apakah Anda dapat memenangkan sesuatu? Pada akhirnya, hasil adalah yang terpenting. Biarkan saja mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula mereka hanya akan ditampar wajahnya. Apakah Anda pikir mereka bahkan dapat bermimpi untuk berada di peringkat atas? Sejak permainan pembantaian dimulai, tidak ada prajurit dunia kelas 3 yang mampu menaiki papan itu. Mereka hanya bermimpi dengan mengatakan semua itu. Biarkan saja mereka bermimpi. Setelah orang itu mengatakan itu, beberapa prajurit dari dunia kelas 2 setuju. Seorang prajurit dari benua air suci berkata, mereka hanya berisik sekarang karena mereka tidak tahu apa-apa. Setelah permainan pembantaian berakhir, mereka akan tercengang saat melihat siapa yang bertahan. Bab 3405 mengatakan itu, para prajurit dari dunia kelas 2 segera merendahkan suara mereka, tidak ingin orang-orang dari dunia kelas 3 mendengarnya. Lance benar, apakah kita benar-benar perlu membuang waktu dan tenaga kita untuk itu? Biarkan mereka merasakan sendiri untuk saat ini. Mereka akan segera menangis. Seorang murid dalam dari Azure Clan tertawa dan berkata, bahkan sebelum hasilnya keluar, kita sudah tahu siapa yang akan masuk 3 besar. Mereka semua membabi buta mencoba menebak seperti orang idiot. Mereka bahkan mengatakan bahwa orang-orang mereka juga bisa berada di peringkat teratas game pembantaian. Saya tidak percaya mereka tidak takut ditertawakan. Murid luar Azure Clan tertawa dan berkata, hasilnya belum keluar, jadi mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Orang-orang ini sudah terbiasa hidup dalam kotoran. Mereka pasti suka bermimpi. Kita seharusnya tidak terlalu picik dengan mereka. Guardio akan berada di posisi pertama, Jake akan berada di posisi kedua, dan Florian akan berada di posisi ketiga, dan itu tidak akan berubah. Biarkan mereka merasa bahagia tentang diri mereka sendiri untuk saat ini. Tidak ada gunanya bagi kita untuk membungkuk ke level mereka. Kamu benar, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau, karena toh itu tidak akan terjadi. Kita harus diam saja agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka. Kebahagiaan mereka tidak akan bertahan lama, dan tawa mereka akan segera mereda. Perlahan, para pejuang dari dunia kelas 2 tidak lagi repot bertengkar dengan para pejuang dari dunia kelas 3. Para prajurit dari dunia kelas 3 tidak lagi repot berdebat karena pihak lain diam, tetapi kecurigaan mereka tetap ada karena mereka tidak bisa menghilangkan perasaan ada sesuatu yang salah. Namun, mereka tidak bisa mengetahuinya. Waktu perlahan berlalu, dan setelah sekitar 1 jam, tahap 3 rusa akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Cahaya yang hidup tiba-tiba mengelilingi seluruh panggung, menyebabkan semua orang menahan napas. Semua orang tahu bahwa hasilnya akan segera diumumkan. Gulungan besar muncul di tengah panggung perlahan terbang ke udara. Setelah itu, gulungan itu perlahan dibuka. Game pembantaian hanya mengumumkan peringkat 10 besar, dan akan dimulai dari tempat pertama. Keterkejutan mereka hanya dibenarkan ketika mereka melihat nama Jack. Seorang prajurit dari Hestia berkata dengan bibirnya yang bergetar, Jack ada di posisi pertama, dengan 21 pembunuhan. Dia berasal dari Hestia, dan dia juara pertama. Cepat, ambil 2 kali. Apakah saya salah membaca itu? Apa aku berhalusinasi? Rekan murid di sebelahnya berkata, tidak, kamu membaca dengan benar. Lihat saja wajah orang lain. Mereka terlihat sama sepertimu. Jika itu halusinasi, maka semua orang pasti berhalusinasi pada saat bersamaan. Nama Jack ada di urutan pertama, sedangkan Guardio di urutan kedua, dan Jake di urutan ketiga. Di tempat keempat adalah seseorang bernama Chandler. Para prajurit dari dunia kelas 2 semuanya tercengang. Nama Florian sama sekali tidak terlihat di antara 10 besar. Kemana dia pergi?
Seorang murid terpilih dari Azure Clan berkata dengan kaku, mungkinkah sesuatu terjadi pada Florian? Mustahil. Florian menempati urutan ke-11 di antara murid-murid terpilih. Dengan keahliannya, tidak akan ada masalah baginya untuk menyapu permainan pembantaian. Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya. Florian pasti punya rencana lain dan mengabaikan hadiahnya. Setelah orang itu mengatakan itu, semua orang diam. Tidak ada yang setuju dengannya, dan tidak ada yang berbicara. Segala sesuatu di depan mereka telah mengejutkan para prajurit dari dunia kelas 2. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka semua memiliki ekspresi kaku di wajah mereka. Pada saat itu, seorang pejuang dari dunia kelas 3 berkata dengan lantang, apakah kamu melihat itu? Siapa yang berada di posisi pertama? Saya sudah mengatakan bahwa akan ada seorang pejuang dari dunia kelas 3 di 3 besar. Anda menolak untuk mempercayainya dan bahkan mencoba menghina kami. Buka matamu dan lihat, siapa yang berada di posisi pertama. Apakah itu prajurit dari dunia kelas 2? Bab 3406. Kamu sangat senang dengan dirimu sendiri dan berusaha keras untuk menjatuhkan kami, jadi mengapa diam sekarang? Bukankah kamu begitu yakin bahwa 3 penempatan pertama semuanya adalah prajurit dari dunia kelas 2? Kenapa kau tidak mengatakan itu lagi? Bagaimana rasanya menamparkan wajah sendiri? Apakah rasanya enak? Tepat setelah itu dikatakan, ekspresi para prajurit dunia kelas 2 memburuk. Mereka baru saja berbicara tentang bagaimana prajurit dari dunia kelas 3 tidak akan bisa mengatakan apa-apa setelah hasilnya keluar, tetapi yang paling mengejutkan mereka, kata-kata mereka menggigit mereka sebagai balasannya. Ternyata nama Jack malah tercantum di urutan pertama. Para prajurit dari benua emas sudah sangat akrab dengan nama Jack. Para prajurit dari Azure Clan semuanya memiliki ekspresi gelap di wajah mereka ketika mereka melihat nama Jack. Sepertinya keluarga mereka terbunuh dalam semalam. Seorang murid batin dari Azure Clan berkata, itu Jack. Mungkinkah pria yang mengalahkan 3 dari kita di kota level 6? Petik 2. Murid lain di sebelahnya berkata, dia tidak hanya mengalahkan 3, tetapi sudah ada 4 jika Anda menghitung Nevada juga. Jika dia berada di Azure Clan, dia mungkin berada di peringkat 5 besar. Saya tidak berpikir itu mengejutkan bahwa dia berada di posisi pertama. Sebagian besar murid dari Azure Clan setuju dengan penilaian itu. Setelah mengalahkan 3 murid terpilih dari Azure Clan, semuanya memiliki kesan yang mendalam tentang Jack, dan mereka mencoba memperkirakan kemampuannya. Setelah memikirkannya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa keterampilan Jack harus menjadi salah satu dari 5 murid terpilih di klan kelas suci. Murid pilihan reguler tidak akan cocok untuk Jack. Saya merasa tidak nyaman di perut saya. Jika Jack ada di sini, mungkinkah Florian tidak masuk peringkat karena dia mati untuk Jack? Saat itu dikatakan, semua orang saling bertukar pandang. Beberapa orang ingin tidak setuju dengan itu dengan keras, tetapi mereka tidak dapat memaksa diri untuk membuka mulut untuk mengatakannya karena mereka merasa itu adalah kemungkinan yang pasti. Kemungkinannya juga cukup besar. Jack adalah variabel yang tidak diketahui dalam rencana mereka kali ini, dan pria ini pasti akan menghalangi rencana mereka. Setelah menunggu dengan panik, ruang di sekitar panggung 3 rusa mulai terdistorsi sebagai tanda bahwa ada orang yang dipindahkan. Setelah beberapa saat, 100 penyintas berdiri di atas panggung. Di tengah adalah Jack, mengenakan jubah abu-abunya. Tidak terlalu jauh dari Jack adalah Jake dan Guardio, ekspresi mereka mengeras. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mereka berdua sepertinya memaksakan diri untuk tetap tenang. Pada saat itu, para prajurit dari dunia kelas 3 sedang gempar. Ada yang meneriaki siapa saja yang mereka kenal di atas panggung dengan keras. Seorang prajurit dari Hestia bersorak keras, Alfred. Di sini, kami menunggumu. Aku tahu kau akan kembali dengan selamat. Alfred segera menoleh ketika mendengar sorakan itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan rekan muridnya, Alfred tersenyum kecut. Jika Jack tidak ada di sana, dia pasti sudah disiksa sampai mati. Bagaimana dia bisa keluar dengan begitu mudah? Memikirkan hal itu saja, Alfred tidak bisa menahan kebenciannya. Dia berbalik dan memberi Jack membungkuk dalam-dalam. Sebelum mereka keluar, dia telah memberitahu Jack semua yang ingin dia katakan. Jack tidak meminta hadiah apapun sebagai imbalan dan hanya ingin Alfred hidup dengan baik.
Setelah busur itu, dia berbalik dan berjalan ke bawah. Bab 3407. Prajurit yang selamat dari dunia kelas 3 secara emosional kembali ke orang yang mereka kenal. Sementara itu, prajurit dunia kelas 2 tampak sangat bermasalah ketika mereka melihat banyak prajurit dunia kelas 3 yang selamat. Mereka tahu bahwa tujuan akhir mereka dalam rencana itu adalah untuk tidak membiarkan prajurit dari dunia kelas 3 bertahan hidup, menggunakan metode paling kejam yang mereka bisa untuk mendapatkan lebih banyak Heartblood. Sayangnya, semuanya tampak sia-sia karena banyak dari dunia kelas 3 yang selamat. Faktanya, kerugian yang diderita dunia kelas 2 kali ini bahkan lebih tinggi daripada para pejuang dari dunia kelas 3. Ketika mereka menyadari itu, para prajurit dari dunia kelas 2 tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu dari mereka. "Mengapa begitu banyak dari mereka yang selamat? Apakah ada di antara kalian yang melihat Hirving? Bagaimana dia tidak ada di sini?" Bukan hanya Hirving, Uril juga tidak keluar. Keduanya adalah murid terpilih. Bagaimana mungkin mereka tidak selamat? Apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Panggung 3 Rusa hanya mengirimkan para prajurit yang selamat. Jika seseorang tidak ada di sana, itu berarti orang itu sudah mati. Namun, beberapa prajurit dari dunia kelas 2 tidak dapat menerima kenyataan ini. Lagi pula, banyak prajurit yang tidak berhasil keluar sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kebanyakan dari mereka di sana. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang berhasil keluar dari permainan pembantaian hidup-hidup. Cukup banyak dari mereka yang tidak bisa menerimanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di ruang terpencil itu selama permainan pembantaian? Jack dengan tenang berjalan menyusuri panggung 3 Rusa, dan Rudy yang tampak bahagia mengikuti di belakangnya. Rudy secara alami mempercayai keterampilan Jack dan bahwa Jack akan bisa mengeluarkannya dari permainan pembantaian. Namun, sebelum dia keluar pada akhirnya, dia masih memiliki kekhawatirannya. Lagi pula, game pembantaian adalah plot kali ini. Jack harus berurusan dengan terlalu banyak orang, dan kesalahan kecil apapun akan membahayakan mereka semua. Syukurlah, dia mengatasi semua masalah, dan mereka berhasil keluar dengan mudah. Setelah berjalan menyusuri panggung 3 Rusa, para prajurit yang berkumpul di sekitarnya membuat jalan untuk mereka. Berjalan melewati kerumunan, Jack bisa mendengar bisikan mereka. Jack membunuh 21 orang. Satu orang memberinya 5 juta kristal roh. Hanya dari permainan pembantaian ini saja, dia berhasil mendapatkan 105 juta. Astaga, itu 105 juta. Aku belum pernah melihat begitu banyak kristal roh seumur hidupku. Sangat membuat frustrasi membandingkan diri saya dengan orang-orang ini. Kebanyakan orang akan cukup bersyukur hanya untuk selamat dari permainan pembantaian, tetapi dia tidak hanya lolos tanpa cedera, tetapi dia bahkan berhasil membuat 105 juta kristal roh. Perbedaannya terlalu besar. Jangan pikirkan itu lagi. Saya mendengar salah satu senior saya menyebutkan bahwa mereka hanya berhasil keluar dari permainan pembantaian berkat bantuan Jack. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka yang akan berhasil, betulkah? Apakah sesuatu terjadi? Mendengar semua bisikan itu, wajah Jack tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, bibir Rudy meringkuk saat dia berjalan di sisinya. Setelah mereka berdua keluar, Jack langsung menuju penginapan terdekat. Keluar dari permainan pembantaian sudah sesuai harapannya, tetapi keluar dari situ dengan aman telah menghabiskan banyak usaha. Dia berencana untuk beristirahat selama 2 hari sebelum membuat rencana untuk masa depan. Bab 3408. Penginapan itu tidak jauh dari panggung 3 Rusa, dan Jack dan Rudy hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai tujuan mereka. Jack tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan kristal roh untuk mendapatkan kamar selama 10 hari. Ketika mereka berdua naik ke atas, Rudy tidak bisa lagi menahan diri saat dia berkata, "Mereka berdua sangat takut padamu. Saya pikir mereka ingin melihat Anda karena mereka menginginkan satu pertarungan terakhir. Saya tidak berharap bahwa mereka tidak berbohong sama sekali. Mereka sebenarnya hanya ingin tahu dan ingin melihat bagaimana penampilanmu dan siapa namamu." Setelah itu, mereka menyuruh bawahan mereka untuk membunuh semua yang masih dibiarkan hidup, mengirimkan jumlah kematian menjadi 120 untuk mengakhiri permainan pembantaian. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Jack terlintas di benak Rudy.
Ketika Jake memandang Jack, Jake tampak seperti menelan lalat. Dia tampak sangat menderita. Dia tampak marah pada Jack, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika dia tahu bahwa Jack lah yang bertanggung jawab atas segalanya, Jake sudah tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa membalikkan keadaan, mereka telah kalah. Rencananya tidak bisa dilanjutkan lagi, jadi mereka segera mengakhiri permainan pembantaian untuk meminimalkan kerugian mereka. Rudy tertawa ketika berkata, wajah Guardio itu terlihat sangat panjang. Dia memandangmu seolah ingin bergegas maju dan menggigitmu. Dia pasti sangat membencimu sekarang. Dia pasti berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan tugas mereka dengan mudah jika kamu tidak ada. Tidak hanya mereka gagal dalam tugas mereka kali ini, tetapi mereka juga akan dihukum saat mereka kembali. Senyum Rudy mengancam akan membelah wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, orang-orang lancang ini berpikir bahwa mereka dapat menguasai dunia berputar hanya karena mereka agak terampil. Benar-benar lelucon. Saya pikir mereka seperti segerombolan udang yang hanya berani menggertak yang lemah. Saat menghadapi siapapun yang kuat, harga diri mereka benar-benar menguap. Itu lucu. Jack mengangguk sambil tersenyum tipis. Rudy duduk di kursi dan melanjutkan, meski kali ini terdengar agak kesal, mereka menderita kali ini. Jack, kau harus siap. Anda akan berakhir di daftar sasaran mereka, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda kesulitan di mana-mana. Jack mengangguk. Mereka akan mencoba mencari cara untuk membunuhku. Namun, sejak saya tiba di Hestia, musuh saya tidak pernah berhenti mendatangi saya. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus membayar harganya dengan daging mereka sendiri. Saya akan memastikan mereka mengerti bahwa tidak ada hal baik yang datang dari mencoba melawan saya. Berbagai aturan dunia berputar berarti bahwa sebagian besar tempat di dalam kota melarang pertempuran apapun. Jika mereka ingin membunuh Jack, mereka harus beroperasi sesuai aturan. Namun, Jack memandang peraturan sebagai alat baginya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jika mereka bertarung sesuai aturan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Rudy menuangkan teh untuk Jack. Apakah kita punya rencana setelah ini? Masih ada beberapa tempat di kota Weinhort. Apakah kita akan terus tinggal di sini, atau kita akan berangkat ke kota berikutnya? Dengan lencana kristalmu, kita tetap bisa pergi kemanapun kita mau. Jack menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan meninggalkan Weinhort City untuk saat ini. Masih banyak tempat bagus yang harus kita kunjungi. Juga, saya merasa mereka akan mencoba lagi karena rencana mereka gagal kali ini. Saya tidak berusaha menjadi benar, tetapi saya ingin membuat mereka merasa takut. Ketika Rudy mendengar itu, dia mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu rencanakan untuk mengintimidasi mereka? Jack tersenyum sambil berkata perlahan, ini sangat sederhana. Mereka akan terus berusaha untuk menantang dan menargetkan saya setelah ini. Saya akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan sedikit rasa sakit pada mereka. Bab 3409. Begitu cukup banyak dari mereka yang mencoba peruntungan, mereka harus memikirkan pembalasan yang harus mereka lalui jika mereka terus menargetkanku. Orang-orang ini mungkin membenci saya, tetapi selama saya bisa membuat mereka merasa takut, mereka tidak punya pilihan selain mengakui dan menutupnya. Rudy mengangguk dengan penuh semangat setelah mendengar itu, mengatakan persetujuan, kamu benar. Itulah tepatnya yang harus Anda lakukan. Anda harus membuat mereka merasa sakit. Pastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka akan terus menderita jika terus melakukannya. Mereka akan menyadari betapa bodohnya semua yang mereka lakukan begitu mereka melihat bahwa mereka terlalu menderita. Jack menyesap tehnya sambil berkata, kita akan menghadapi lebih banyak dari mereka di masa depan, dan kita akan menghadapi lebih banyak prajurit dari kata-kata kelas 2. Kita harus memasuki Vibran Hall. Begitu berita menyebar, banyak orang akan menginginkan sepotong kue. Prajurit dari dunia kelas 3 akan bergabung juga. Bibir Rudy berkedut saat dia menegakkan tubuhnya dan berkata, prajurit dari dunia kelas 3. Apakah mereka tidak tahu tempat mereka? Jika mereka bergabung, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Vibran Hall adalah salah satu kota tingkat 2. Weinhort hanyalah kota level 4, dan 3 dunia kelas 2 sudah berkumpul di sini. Jika mereka terus maju, dunia kelas 2 yang lebih kuat akan bersaing melawan kita. Tingkat bahaya dan kematian akan terus meningkat.
Mereka yang tidak cukup kuat harus tinggal di kota tingkat rendah atau berakhir menjadi umpan meriam, mudah dibunuh oleh yang kuat. Bahkan saya bisa melihat itu, jadi mengapa mereka tidak bisa? Mengapa mereka masih mencoba ikut campur? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Jack menghela nafas sambil melihat keluar jendela. Prajurit manapun akan tertipu oleh harta. Meskipun semua orang menyadari hal ini, sulit bagi mereka untuk tidak tergoda oleh ini. Mereka yang percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri mungkin mengatakan bahwa mereka tidak akan berani berpartisipasi, tetapi hati mereka sangat tertarik. Mereka semua hanya akan menunggu kesempatan. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tetap ingin mencoba. Mendengar itu, Rudy menghela nafas, dia merasa Jack benar. Banyak pejuang adalah orang-orang fanatik gila yang akan mengabaikan hidup mereka demi harta dan sumber daya, mengira mereka akan mendapatkan keberuntungan. Selama mereka berhasil bertahan hidup, mereka akan bisa mendapatkan harta karun dan kemampuan mereka akan melambung tinggi, menimbulkan kekaguman di mana-mana. Rudy menghela nafas dan berkata, orang-orang ini bersikeras untuk mencoba sesuatu yang hampir pasti mati, tapi aku tidak terkejut sama sekali. Saya tiba-tiba merasa seperti orang yang paling cerdas. Rudy telah pasrah pada nasibnya. Lagi pula, dia sepenuhnya mengandalkan Jack untuk mencapai tempatnya. Dia bahkan tidak akan bermimpi menyentuh sesuatu seperti itu. Asteris. Keesokan harinya, Jack membawa Rudy ke bawah untuk minum teh sementara mereka mendengarkan percakapan untuk mengumpulkan beberapa informasi. Penginapan adalah sumber informasi yang bagus. Banyak prajurit berkumpul di sini untuk minum dan berbicara, mengatakan hal-hal yang tidak perlu mereka lakukan. Jack melihat ke bawah dan mencatat bahwa mereka semua adalah prajurit dari dunia kelas 3, dan tidak ada satupun prajurit dari dunia kelas 2 yang terlihat. Sepertinya para prajurit dari dunia kelas 2 ingin memisahkan diri dari para prajurit dari dunia kelas 3 tidak peduli apa, hanya untuk memamerkan status mereka. Bab 3410. Mereka akan selalu memilih untuk berkumpul di mana prajurit dari dunia kelas 3 tidak hadir. Untuk mencegah masalah, Jack menyamar saat dia dan Rudy duduk di sudut penginapan, dan keduanya minum teh sambil mendengarkan diskusi. Seorang pria berjubah hitam berteriak keras, ini keterlaluan. Apa lagi yang mereka inginkan? Mereka menunjukkan tangan mereka sekarang. Apakah mereka pikir kita masih akan tertipu? Aku tidak percaya mereka bisa begitu kejam. Membunuh adalah membunuh. Tak satu pun dari kita memiliki tangan yang bersih. Namun, mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan demi tujuan mereka. Mereka menyiksa begitu banyak prajurit dunia kelas 3 sampai mati demi Heartblood mereka. Untuk menghentikan informasi agar tidak keluar, mereka bahkan mencoba membunuh semua prajurit dunia kelas 3 dalam game pembantaian itu. Metode mereka kejam, dan hati mereka tercela. Aku benci kalau aku terlalu lemah untuk membunuh mereka semua sendiri. Seorang pria berjanggut di sebelahnya menghela nafas dan berkata, orang-orang itu bertindak tanpa rasa takut mungkin karena mereka merasa kita tidak akan berani melawan. Mereka bahkan tidak menganggap kita manusia sama sekali. Mereka memandang kami seperti ternak yang bisa mereka bunuh kapan saja. Selama itu menguntungkan mereka, mereka mungkin akan rela memakan kita hidup-hidup. Ini tidak ada hubungannya dengan kekejaman. Di mata mereka, kekejaman tidak ada. Mereka hanya berpikir ini wajar saja. Para pejuang dunia kelas 3 ini sangat marah saat mereka meratap dan mengomel. Mereka semua mengertakkan gigi saat berbicara, tidak menginginkan apapun selain menemukan seorang pejuang dari dunia kelas 2 untuk melawan mereka sampai mati. Bahkan wajah Rudy memerah karena marah. Matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya katakan kami membalas dendam pada orang-orang yang diberi kesempatan. Apa yang kamu katakan, Jack? Para prajurit dari dunia kelas 2 ini sudah keterlaluan. Jack mengerutkan bibirnya tak berdaya. Saya tidak tahu berapa kali saya mendengar Anda mengatakan mereka telah melewati batas dalam sehari. Tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Jangan memikirkannya lagi. Di mata prajurit dunia kelas 2, itu sama sekali tidak melewati batas. Hanya saja hal itu membuat kami marah mendengarnya. Tidak perlu mencoba membalas dendam, kita hanya harus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Rudy mengangguk serius. Yang lainnya semakin gaduh. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah,
mereka tidak akan berhenti di sini. Mereka akan mencoba segala cara untuk mengumpulkan lebih banyak Heartblood. Siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati karena mereka? Yang lain mengangguk pada kata-kata orang itu. Banyak dari mereka mulai meratapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Pria berjanggut itu berkata, "Syukurlah, Jack berhasil melindungi mereka. Jika dia tidak ada di sana, orang-orang itu tidak akan keluar hidup-hidup. Jika mereka semua mati, kami tidak akan tahu apa yang terjadi pada mereka bahkan jika kami menyadarinya. Kalau begitu, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Saat itu dikatakan, ekspresi semua orang menjadi gelap. Pria berjubah ungu itu menghela nafas sebelum berkata, "Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya harus menunggu dan berdoa agar mereka tidak terus mengincar kita? Apakah kita tidak akan melawan?" Orang lain menjawab, "Tentu saja kami ingin melawan. Semua orang di sini melakukannya. Namun, kebenaran ada di depan kita, dan selalu ada beberapa masalah yang harus kita pertimbangkan. Para prajurit dari dunia kelas 2 lebih kuat dari kita secara keseluruhan. Kita harus membayar mahal untuk melawan balik. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menghindari plot apapun dan menghentikan diri kita sendiri agar tidak menjadi mangsa mereka. Kita harus selalu waspada dan waspada satu sama lain. Mereka tidak akan bisa membunuh kita jika mereka mencobanya. Jadi kita hanya harus menanggungnya. Senior saya disiksa sampai mati oleh mereka. Tidak bisakah saya membalas dendam? Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa, tetapi harga balas dendam itu mahal. Kita perlu bertindak pada saat yang tepat, dan tidak melawan setiap pertempuran yang kita lihat. Kita harus memikirkan hal-hal dengan jernih. Kami juga membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menghadapi mereka. Bersambung.